Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Aini di channel YouTube Andai UMT. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja pada perawat. Tapi sebelum itu, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya, jangan lupa berikan like, subscribe, and share. Terima kasih. Kita langsung aja pada topik pembahasannya, yaitu kecelakaan akibat kerja. Nah, untuk kecelakaan kerja menurut beberapa sumber, diantaranya yang pertama, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/98 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula, yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Menurut OHSS 18.001/2007 menyatakan bahwa kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan tergantung dari keparahannya. Yang berikutnya itu kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan ini menurut Heinrich tahun 1980. Sementara menurut ASMZS 4801/2001, kecelakaan adalah semua kejadian yang tidak direncanakan yang menyebabkan atau berpotensi yang menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya. Yang berikutnya menurut Hussein 2003, kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan kecelakaan industri kerja. Kecelakaan industri ini dapat diartikan suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses diatur dari suatu aktivitas. Yang berikutnya itu adalah menurut pemerintah CQ Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, arti kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tiba-tiba atau yang tidak disangka-sangka dan tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi ada penyebabnya. Nah, untuk selanjutnya itu akan kita bahas tentang klasifikasi kecelakaan kerja. Di sini suatu proses atau keadaan yang mengakibatkan kejadian cedera atau penyakit akibat kerja. Ada banyak tujuan untuk mengetahui klasifikasi kejadian kecelakaan kerja. Salah satunya adalah dasar untuk mengidentifikasi proses alami suatu kejadian seperti di mana kecelakaan terjadi, apa yang karyawan lakukan, dan apa peralatan atau material yang digunakan oleh karyawan itu. Di sini penerapan kode-kode kecelakaan kerja akan sangat membantu proses investigasi dalam menginterpretasikan informasi-informasi yang tersebut di atas tadi, ya, yaitu di mana kecelakaan terjadi, apa yang karyawan lakukan, dan apa peralatan atau materi yang digunakan oleh karyawan. Ada banyak standar yang menjelaskan referensi tentang kode-kode kecelakaan kerja. Salah satunya di sini saya mengadopsi dari Australia S1885 tahun 1990. Di sini berdasarkan standar tersebut, kode yang digunakan untuk mekanisme terjadinya cedera atau sakit akibat kerja dibagi menjadi 12 item. Ya, mulai dari jatuh dari atas ketinggian, jatuh dari ketinggian yang sama, menabrak objek dengan bagian tubuh, terpajan oleh getaran mekanik, tertabrak oleh objek yang bergerak, terpajan oleh suara keras tiba-tiba, terpajan suara yang lama, terpajan tekanan yang bervariasi atau lebih dari suara, pergerakan berulang dengan pengangkatan otot yang rendah, otot tegang lainnya, kontak dengan listrik, ya, hingga mekanisme cedera yang tidak spesifik. Yang kedua adalah dampak kecelakaan kerja. Berdasarkan model penyebab kerugian yang dikemukakan oleh Death Note Veritas ya 1996, terlihat bahwa jenis kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja meliputi manusia atau pekerja, properti, proses, kemudian lingkungan dan kualitasnya. Nah, di sini ada gambaran dampak kecelakaan kerja. Nah, dampaknya itu akan dicari bagaimana kerugian bisa terjadi dan mengapa kerugian itu bisa terjadi. Nah, untuk bagaimana kerugian yang bisa terjadi itu dimulai dari kurang kontrolnya.
mungkin ada penyebab dasarnya, kemudian atau penyebab langsung kejadian ya, sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, kerugian ini mengakibatkan kerusakan dan atau kerusakan yang tidak disengaja. Ya, ini adalah ambang batas yang terjadi sehingga perusahaan mengalami kerugian. Kemudian akan dicari mengapa kerugian tersebut bisa terjadi. Nah, akan dicari penyebabnya dan kemudian dirunut lagi penyebab dari kejadian tersebut. Yang ketiga adalah cedera akibat kecelakaan kerja. Suatu kejadian yang mengakibatkan patah, retak, cabikan, dan sebagainya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, di sini Bureau of Statistics US Department of Labor itu 2008 menyatakan bahwa bagian tubuh yang terkena cedera sakit terbagi menjadi 7 bagian. Pertama, kepala atau mata, leher, batang tubuh, ya, bahu, punggung, alat gerak atas, lengan tangan, pergelangan tangan, tangan selain jari, jari tangan. Nah, alat gerak bawah itu lutut, pergerakan kaki, kaki selain jari-jari kaki, kemudian jari kaki. Yang keenam, sistem tubuh, ya. Yang ketujuh adalah banyak bagian. Tujuan menganalisa cedera atau sakit yang mengenai anggota bagian tubuh yang spesifik adalah untuk membantu dalam pengembangan program untuk mencegah terjadi cedera karena kecelakaan, ya. Sebagian contoh saya berikan di sini cedera mata dengan menggunakan kacamata pelindung. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk menganalisis penyebab alami terjadinya cedera karena kecelakaan kerja. Yang keempat adalah klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja. Di sini jenis cedera akibat kecelakaan kerja dan tingkat keparahan yang ditimbulkan membuat perusahaan melakukan pengklasifikasian jenis cedera akibat kecelakaan. Tujuan mengklasifikasikannya di sini adalah untuk mencatat dan melaporkan statistik kecelakaan kerja. Berikut pengelompokan jenisnya. Pertama adalah jenis cedera fatal atau fatality. Ya, di sini adalah kematian disebabkan oleh cedera atau penyakit akibat kerja. Yang kedua adalah cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja. Yang ketiga adalah cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja. Yang keempat adalah tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas. Ya. Yang kelima adalah cedera dirawat di rumah sakit. Yang keenam, cedera ringan. Yang ketujuh adalah kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera atau non-injury incident. Yang kelima itu definisi rate-nya. Ya, di sini ada 5 definisi rate. Rate pertama adalah incident rate, adalah jumlah kejadian atau kecelakaan cedera atau sakit akibat kerja setiap 100 orang karyawan yang dipekerjakan. Yang kedua adalah frekuensi rate, adalah jumlah kejadian cedera atau sakit akibat kerja setiap 1 juta jam kerja. Yang ketiga adalah lost time injury frequency rate, jumlah cedera atau sakit akibat kecelakaan kerja dibagi 1 juta jam kerja. Yang keempat adalah severity rate, waktu atau hari yang hilang dalam waktu pada hari pekerja alternatif yang hilang dibagi 1 juta jam kerja. Yang kelima adalah total recordable injury frequency rate, jumlah total cedera akibat kerja yang harus dicatat, ya. MTI, LTI, dan cedera yang tidak mampu bekerja dibagi 1 juta jam kerja. Berikutnya adalah faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Di sini faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada beberapa pendapat. Ya. Faktor yang merupakan penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada umumnya dapat diakibatkan oleh 4 faktor penyebab utamanya. Ini menurut dosen 2003. Pertama, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Yang ketiga adalah faktor sumber bahaya.
yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan, kecapean si pekerjanya, sikap kerja yang tidak sesuai dengan sebagiannya. Kemudian kondisi atau keadaan yang bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan yang digunakan, lingkungannya, kurang penerangan, proses, kemudian sifat pekerjaannya itu mungkin mengancam atau memang berbahaya. Yang keempat adalah faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Selain itu, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja menurut Bennett dan Rumandang 1985 pada umumnya selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Sebenarnya, setiap kecelakaan kerja itu dapat diramalkan atau diduga dari semua jika perbuatan atau kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kewajiban berbuat secara selamat dan mengatur peralatan serta perlengkapan produksi sesuai dengan standar yang diwajibkan sehingga semuanya merasa aman. Nah, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak selamat memiliki porsi 80% dan kondisi yang tidak selamat sebanyak 20%. Nah, perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh satu, sikap dalam pengetahuannya, kemudian keterampilan, dan yang ketiga adalah sikapnya. Yang berikutnya adalah keletihan si pekerjanya. Yang berikutnya adalah gangguan psikologis si pekerjanya. Yang ketujuh adalah teori penyebab kecelakaan kerja. Nah, di sini ada beberapa teori ya yang menerapkan teori penyebab kecelakaan kerja. Pertama adalah teori domino. Teori ini diperankan oleh H.W. Hendrik pada tahun 1931 ya. Menurut teori domino ya, kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Konsep dasar pada model ini adalah pertama, kecelakaan adalah sebagai suatu hasil dari serangkaian kejadian yang beruntun atau berurutan. Kecelakaan tidak terjadi dengan sendirinya, pasti ada penyebabnya ya. Yang kedua, penyebabnya adalah faktor manusia dan faktor fisik. Yang ketiga, kecelakaan tergantung pada lingkungan fisik dan sosial kerjanya. Yang keempat, kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia. Berikutnya adalah teori Bird dan Loftus ya. Di sini Bird dan Loftus memandang tidak lagi melihat kesalahan terjadi pada manusia atau pekerja semata, melainkan lebih menyoroti pada bagaimana manajemen lebih mengambil peran dan melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan. Misalnya ya, kurang kontrol, penyebab dasar, penyebab langsung kejadian sehingga terjadinya kerugian. Jadi dirunut penyebabnya sehingga terjadi kerugiannya, sebab akibatnya ada. Yang berikutnya adalah teori switches ya. Kecelakaan terjadi ketika terjadi kegagalan interaksi pada setiap komponen yang terlibat dalam suatu sistem produksi. Nah, kegagalan suatu proses dapat dilukiskan sebagai lubang dalam setiap lapisan sistem yang berbeda. Dengan demikian, dia menjelaskan apa dari tahap suatu proses produksi tersebut yang gagal. Jadi dilihat, oh hasil produksinya itu gagal. Jadi bukan melihat hasilnya aja. Jadi mencari penyebab kenapa hasilnya itu gagal ya. Sebab suatu kecelakaan dibagi menjadi dua di sini, direct cause dan latent cause. Nah, direct cause sangat dekat hubungannya dengan kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau cedera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Sementara latent cause berpendapat ada hal lain yang lebih penting yang perlu diidentifikasi, yaitu latent cause. Latent cause adalah suatu kondisi yang
sudah terjadi jelas sebelumnya, di mana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan. Jadi sudah melihat, jadi adanya bahaya, ya, hazard. Dari hazard tersebut kita dapat memprediksi adanya resiko. Nah, berikutnya adalah penyakit akibat kerja. Tadi cedera akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja. Sekarang adalah penyakit akibat kerja. Tenaga kesehatan, ya, kita sebagai tenaga kesehatan itu mempunyai kemampuan untuk merawat pasien yang sakit di rumah sakit, ya. Berarti perawat itu mempunyai peluang besar untuk terinfeksi suatu penyakit. Nah, terlepas dari itu, ya, karena kita mempunyai kewajiban, kita pun juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga keselamatan kerja kita dalam melakukan tugasnya. Nah, pertama, ya, untuk pembahasan ini adalah pengertian, ya, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Nah, dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Yang berikutnya adalah pendapat lain yang menyebabkan bahwa penyakit akibat kerja atau PAK ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua adalah penyebab penyakit akibat kerja. Di sini ada 5 golongan, yaitu golongan fisik, itu bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, kemudian penerangan. Yang kedua adalah golongan kimiawi, semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, dan kabut. Yang ketiga adalah golongan biologik, bakteri, virus, jamur, dan lain-lainnya. Yang keempat itu adalah golongan fisiologik atau ergonomik, desain tempat kerja, beban kerja. Yang kelima adalah golongan psikososial, stres, psikis, monotoni kerja, tuntutan pekerjaan. Nah, yang ketiga, ya, adalah macam-macam penyakit dan faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. Nah, dalam lingkungan kerja seseorang bisa terganggu kesehatannya serta gangguan kesehatan karena lingkungan kerja ini cukuplah banyak terjadi, ya. Penyakit karena kejadian diantaranya berlangsung disebabkan karena situasi keadaan kerja seperti udaranya dingin, panas, kemudian panas, bising, bahan kimia, debu, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah gangguan kesehatan pada pekerja bisa juga dipicu oleh aspek terkait dengan pekerjaan ataupun aspek yang tidak terkait dengan pekerjaan. Dengan begitu, bisa dikatakan jika status kesehatan penduduk pekerja dipengaruhi bukan hanya oleh bahaya di lingkungan kerja, tapi juga oleh aspek kesehatan pekerja yang akan punya pengaruh pada perilaku pekerja yang tidak konsentrasi. Nah, di sini saya memaparkan macam-macam penyakit karena kerja yang disebut pemicu atau akibat dari lingkungan kerja. Nah, kita mengulas kembali pelajaran kita beberapa minggu yang lalu tentang K3 dalam keperawatan. Ya, kita sempat membahas tentang hazard dalam K3, ya. Nah, ada 6 hazard yang kita bahas waktu itu, dan di situ juga pembahasan tentang macam-macam penyakit yang disebabkan oleh hazard tersebut dan cara mengantisipasi atau cara pencegahan supaya tidak terjadi suatu penyakit yang lebih parah lagi, ya. Nah, silahkan diulas kembali tentang hazard tersebut karena ini masih berkaitan, ya. Nah, di sini macam-macam penyakit karena kerja ini adalah satu aspek dari hazard somatik, ya. Berarti dari diri si pekerja, yaitu penyakit bawaannya, ya, dan mungkin jantung, DM, asam urat, hipertensi, dan lain-lainnya. Kemudian aspek dari hazard lingkungan kerja, mungkin lingkungan fisiknya, kimia,
biologi, kemudian aspek dari hazard perilaku, behavior, mungkin pekerjaannya itu perokok berat, atau pekerjanya itu tidak menjaga pola hidupnya atau tidak menjaga pola makannya. Kemudian aspek dari hazard ergonomik merupakan bahaya yang berasal dari adanya ketidaksesuaian dengan kerjanya, job, task, environment, dengan kapasitas tubuh pekerjanya yang kurang fit. Yang kelima, aspek dari hazard pengorganisasian pekerja atau bahaya psikososial mengacu pada interaksi antara dan di antara lingkungan kerja, isi pekerjaan, kondisi organisasi, dan kapasitas pekerja. Nah, kebutuhan juga budaya, pertimbangan ekstra pekerja pribadi yang dapat melalui persepsi dan pengalaman mempengaruhi kesehatan kerja dan kepuasan kerja ini menurut WHO 1984. Yang berikutnya adalah aspek dari hazard budaya kerja. Value-nya, nilai dari pekerjaannya, kemudian norma yang berlaku di tempat dia bekerja, suasana kerjanya, teamwork-nya. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas ya, pre dan post harusnya, tapi tidak ada pre-nya, cukup post testnya saja. Silahkan dikerjakan teman-teman. Seperti biasanya ditulis tangan ya, kemudian difoto atau dirubah di PDF atau Word, kemudian di-share di kelas Edmodo. Nah, di sini juga ada tugas kelompok ya. Nah, bagilah dalam satu kelas itu menjadi 7 kelompok untuk melakukan role play tentang upaya mencegah hazard kimia. Kedua, silakan kelompok membuat skenario-nya di lingkungan rumah sakit. Yang ketiga, skenario tidak boleh sama, baik penyakit ataupun faktor resiko. Nah, ini teman-teman bikin skenario kemudian dipraktekkan. Kalau misalnya melakukan roleplay menggunakan atribut, silakan mau divideokan dulu boleh, secara daring juga ya, boleh Zoom atau Google Meet ya, nanti kita gunakan aplikasi tersebut untuk melakukan roleplay ini ya. Nah, ini roleplay ini masuk ke dalam praktek kita, nah akan dijadwalkan atau ditampilkan sesuai dengan jadwal praktek kita di RPS ya, sesuai dengan jadwal di RPS. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan lupa teman-teman memberikan like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.